Tahu nggak yang menjerit karena study tour akan ditiadakan oleh Gubernur Jawa Barat siapa? Apakah orang tua para siswa? Atau siapa? Ternyata bukan. Yang menjerit itu sekarang adalah PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Sampai Kang Deddy itu kaget. Kenapa? Kok menjadi pihak hotel serta restoran yang protes terhadap kebijakan beliau yang akan diberlakukan setelah beliau dilantik? Saya itu bukan melarang orang untuk nginap di hotel. Saya juga bukan melarang orang untuk makan di restoran. Tetapi saya itu melarang piknik berkedokkan study tour yang memberatkan orang tua siswa. Kan prinsipnya gini, orang itu nginep di hotel karena ada kelebihan uang. Kan prinsipnya itu, bukan memaksakan orang untuk supaya tinggal di hotel atau nginep di hotel sementara kekurangan uang. Itu yang kemudian ingin disasar oleh Kang Deddy. Kasihan. Pada faktanya, orang tua siswa itu dipaksa untuk menghadirkan uang untuk memenuhi kebutuhan anak yang kemudian sekolah mengagendakan atau bahkan dibuatkan kurikulum. Ada study tour. Ayolah. Itu faktanya, benar tuh Kang? Oh iya. Berat itu. Jalan-jalan doang itu. Udahlah. Ini nih. Lalu kemudian Kang Deddy menjawab kritikan dari PHRI itu. Malah diskakmat balik oleh Kang Deddy. Skakmat PHRI, Kang Deddy Mulyadi sebut piknik berkedok study tour akan resmi ditiadakan. Gak usah pakai bahasa akademik. Gak usah pakai bahasa akademik, Lur. Coba kita baca nih ya. Pernyataan Gubernur terpilih Deddy Mulyadi mendapat respons dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dikarenakan sebelumnya Deddy Mulyadi sempat membuat wacana akan melakukan pelarangan kegiatan study tour anak sekolah di Jawa Barat. Larangan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini disebut akan berdampak pada bisnis pariwisata. Ya, bisnis pariwisata itu kemudian jangan nyasar ke anak-anak sekolah. Kan ada orang yang mampunya, ada orang yang tidak mampunya di sana, kasihan. Satu kali lagi, pada prinsipnya liburan itu ya, itu supaya orang kan bahagia. Liburan itu harus supaya bahagia, tetapi taraf orang itu beda-beda. Artinya liburan masing-masing orang itu bisa jadi berbeda-beda. Saya pribadi liburannya murah, cukup mancing di Solokan, bawa kopi 1 gelas, rokok 1,5 bungkus, 20.000 lah, cukup. Kelas saya, gitu loh. Ada mungkin yang liburan itu harus naik pesawat dulu, harus ke luar negeri dulu. Ada mungkin yang liburan itu harus ke Bali dulu, menghabiskan uang puluhan juta. Taraf hidup orang itu beda-beda. Kemampuan ekonomi orang itu beda-beda. Maka ketika kemampuan ekonomi orang berbeda-beda, jenis liburannya pun jangan disamakan. Gitu, Pak. Ya. Saya liburannya cukup ke sawah, nongkrong. Ngurak. Cukup, gratis. Gak usah keluar duit berjuta-juta. Begitu. Ini kenapa yang protes menjadi pihak hotel dan restoran? Artinya ini bisnismen. Begitu ya kalau mau tegas-tegasan kita. Gak apa-apa silakan liburan, tetapi jangan dibalut dengan bahasa study tour. Dan jangan sampai dikeluarkan menjadi kebijakan sekolah yang akhirnya memaksa anak untuk ikut, menyiksa orang tua untuk menghadirkan uang, memaksa orang tua untuk pinjam sana, pinjam sini. Kan itu, Pak. Yang nggak ikut tetap bayar, separuh. Bener, Kang, gitu? Iya. Pernah punya pengalaman, Kang? Wah, tuh. Yang nggak ikut katanya anaknya harus tetap bayar separuh. Ini bagaimana ini? Bisnismen.
Dan ini bukan rahasia lagi, udah umum, orang kemudian tahu. Ya, yang tidak ikut harus tetap bayar setengahnya. Dari mana itu asbabun nuzulnya coba? Kemudian, oh, yang gak punya duit anaknya ngamuk-ngamuk. Ini riset langsung nih. Ini saya sedang bersama Pak RT ini. Jangan main-main. Pak RT dong. Oke lah, bentar ya. Larangan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini disebut akan berdampak pada bisnis pariwisata. Oke. Dalam hal ini, mulai dari kunjungan ke objek wisata hingga omset para pedagang dipastikan bakal berdampak. Ya, jangan dijadikan juga objek itu anak-anak sekolah untuk mendapatkan untung. Itu masalahnya. Carilah yang lain, objek pendapatannya. Kemudian, Kang Deddy melalui akun Instagramnya kembali menanggapi protes yang dilayangkan oleh PHRI. KDM sambil tertawa menyebut bahwa piknik berkedok study tour ini memang harus dilarang. Ia juga mengaku heran kenapa PHRI harus protes hingga menyinggung penetapan kegiatan study tour dari sekolah ini memang bertujuan untuk piknik. Berarti selama ini teman-teman sekolah menetapkan kegiatan study tour sesungguhnya memang bukan study tour. Study itu kan belajar. Tour di luar sekolah. Bukan piknik, belajar di luar sekolah. Banyak materi-materi pelajaran yang bisa kita ambil di luar sekolah. Tidak usah pakai ongkos yang berjuta-juta. Di lingkungan aja. Cukup. Kalau tujuannya benar-benar ingin study, bukan piknik. Ia juga mengaku heran kenapa. Oke, udah. Deddy Mulyadi menegaskan tidak perlu menggunakan bahasa akademik namun mengandung kebohongan di dalamnya. Ya piknik-piknik aja, nggak perlu pakai bahasa akademik study tour. Itu mengandung kebohongan di dalamnya. Karena materinya bukan study, tetapi piknik, itu faktanya. Ya kalau piknik, piknik aja, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang akademik, tetapi di dalamnya adalah mengajarkan kebodohan dan kebohongan. Tegas Deddy Mulyadi. Sehingga menurut Kang Deddy, jika memang niatnya untuk piknik, lebih baik jangan menggunakan istilah study tour. Nah, begitu ya. Piknik bersama. Siapa yang mau ikut, yuk. Nggak usah dikeluarkan menjadi kebijakan sekolah. Biar anak-anak yang inisiatif, misal kelas 6 mau lulus nih SD, atau misal kelas 3 SMP yang mau lulus, atau kelas 3 SMA yang mau lulus, jangan diinisiasi oleh pihak sekolah. Biarkan anak-anak yang berinisiasi. Untuk perpisahan. Ayo kita kalau misal di wilayah Priangan Timur ke Pangandaran bareng-bareng. Siap gak kira-kira? Coba Anda mampu gak mengeluarkan ongkos 20.000, 50.000 udunan supaya ada keringanan bareng-bareng biar sewa busnya murah. Itu kalau mau diinisiasinya oleh anak-anak sekolah. Judulnya jelas piknik liburan bareng. Kalau diakomodasi oleh pihak sekolah menjadi study tour, menjadi kebijakan kurikulum, akhirnya apa? Memaksakan anak itu ngomong ke orang tuanya. Orang tuanya yang tersiksa. Mending kalau yang punya. Kalau yang nggak punya, di Tasik itu sampai ada kejadian, Pak. Anak SMP perempuan minta uang study tour 400.000 karena kesel orang tuanya terus diminta, dibunuh anaknya, Pak. Itu di Tasik 2020. Apa bayangkan? Itu gara-gara study tour. Masa lembaga sekolah ingin menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan kayak gini, menyiksa orang tua, membebani orang tua siswa, kan nggak bisa dijadikan apalagi ladang untuk berbisnis. Nah itu penekanannya ya, bisnis, liburan gratis. Emang ada ceritanya gitu guru-guru bayar? Nggak ada.
Nggak ada ceritanya guru-guru bayar. Padahal, apalagi kalau kemudian itu ASN tak boleh memungut uang dari siswa untuk supaya piknik gratis, itu tak boleh aturannya. Lebih lanjut, KDN tetap akan menetapkan larangan study tour menjadi keputusan gubernur saat dirinya resmi dilantik nanti. Cocok. Pasti mendapatkan dukungan dari banyak orang tua. Saya yakin. Karena sekali lagi, liburan itu tidak bisa disamakan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Antara satu siswa dengan siswa yang lain. Variasi Pak orang itu. Secara ekonomi khususnya. Dan kemudian juga karsep itu beda-beda. Kan itu. Mungkin keluarganya biasa mengajarkan untuk anaknya. Kalau mau liburan cukup ke sawah, cukup ke ladang, cukup ngusep di walungan. Itu bentuk liburan. Gak usah didikte oleh pihak sekolah. Emang tahu gitu karsep anak-anak itu seperti apa? Apalagi ada kejadian satu bus pernah kan kecelakaan. Jadi udahlah, madaratnya terlalu banyak daripada manfaatnya. Studinya tak ada, turnya yang ada. Studinya tak ada, mainnya yang ada. Maka yang protes apa? Pihak hotel. Yang protes siapa? Pihak restoran. Gimana? Ngelarang anak. Apa ngelarang sekolah, bukan ngelarang orang nginep di hotel dan makan di restoran. Yang mampu masih silakan aja nginep di hotel. Yang mampu masih silakan aja makan di restoran. Dan lagian, orang yang mampu juga belum tentu ingin di hotel tidurnya, belum tentu juga ingin di restoran makannya. Gitu loh, jadi udahlah please. Jadi jangan sampai ngade-ngade lah. Jangan sampai ngada-ngada. Biar tertib semuanya, sekolah berfungsi sebagaimana mestinya menjadi alat untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan untuk berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.